Jika kalian berada di sekitar sini, apakah ada orang selain di antara kami berempat di sekitar sini? Halo guys. Halo guys, kembali lagi di channel Yuda Wiratama. Kali ini kita akan menceritakan pengalaman horor di tempat yang lumayan angker ya, di tempat SD. Ya, jadi kali ini kami akan sekaligus mengeksplor SD lumayan, kata orang-orang sekitar ya lumayan angker lah. Lewat aja deh. Di sini saya udah lama nggak bikin video. Kali ini saya ditemani oleh Iqbal dan saya mau jangan presentasi. Kali ini saya ditemani oleh Iqbal Daus dan ya. dulu ya, katanya dari sebuah cerita ada acil enggak? Acil aja Tante jangan ibu-ibu aja, ibu-ibu guys. Dulu di sini ada cerita tentang penampakan ya, bukan penampakan, ada cerita horor. Dulu ada ibu-ibu yang jualan nasi di seberang SD sana. Ketika jam 4 pagi itu, ketika dia sedang lagi mengeluarkan barang-barang dagangannya, dia mendengar seperti di SD ini ramai sekali guys. Padahal baru jam 4 pagi kan, mana ada siswa yang datang jam 4 pagi kan. Padahal ketika dia lihat nggak ada orang yang kosong, masih jam 4 pagi, masih jam 4 pagi, tapi seperti terdengar ramai gitu di SD sini, padahal masih pagi. Itu suara-suara guys sedikit mengganggu ya. Itu juga hawanya di sini kayak dingin gitu. Hari mau hujan. Iya. Sambung ya ceritanya, sambung aja. Jam beja bisa kan bangun bareng aja kisah apa yang pengalaman ikam kah, yang sesuai ikam dengar kah, tapi kisahnya tuh bisa kayak di sini ya, ada di mana jangan tawa aja dulu kita kan. ya udah kata udah. Dan saya pernah mendengar di SD kampung saya situ, ada di belakang SD sana yang bisa penagihan duit atau penggandaan duit. Jadi di sana ada seperti muka singa begitu di SD sana. Jadi setiap malam mungkin kata-kata orang kampung sana ada yang datang di sana mau pesugihan gitu, pesugihan duit. Jadi ada seorang anak yang pernah ke belakang, jadi dia sendirian mau main gitu. Jadi setelah tolong, oh dipotong apa? Jadi ketika dia ke belakang, ternyata dia melihat kayak seperti seekor singa begitu. Jadi langsung dia lari. Ya itu aja sih. Daus. Dari Daus, apakah ada pengalaman horor yang mungkin pernah dialami mungkin gitu? Dan saya juga mempunyai pengalaman langsung. Saya juga punya pengalaman saat saya mau pergi. Saya juga memiliki suatu pengalaman saat saya mau pergi mencari ikan. Saat itu waktunya pada waktu sore hari lah. Pada
hari Kamis. Ya, pada malam Jumat. Saat itu saya pergi dengan 2 orang teman saya. Aduh anjir, aku usaha. Ini menjelaskan tuh nah kayak reputasi investigasi. Asli kok. Saya bukan bersalah. Saya awalnya coba-coba. Saya tambahkan sedikit borak. Pada malam Jumat itu saya pergi dengan kedua orang teman saya. Dengan 2 orang teman saya, dan saat itu saya melalui sebuah rumah kecil seperti gubuk lah, dan saya melihat anak-anak pergi lari mengelilingi gubuk itu secara 2 kali berturut-turut. Keliling. Itu aja sih pengalaman yang pernah gue alamin. Padahal itu kalau ada orang, nggak ada orang ya di situ. Nggak ada. Rumah itu udah lama kosong. Jadi reaksi kalian selama lihat penampakan itu tuh gimana sih? Lari atau takut atau malah deketin ke situ gimana tuh? Reaksinya biasa sih, tapi Udah niat. Tapi niatnya mau cari ikan kan sudah kami niatnya cari ikan kan nggak nggak peduli lagi, teruskan aja. Jam. Aja. Ada. Lanjut. Iya guys, di sini hujan ya, mungkin suara saya nggak terlalu kedengaran. Jadi saya juga pernah ya, dimana pengalaman itu saya kan bukan asli orang sini gitu ya guys, dari provinsi lain lah, pindahan. Dulu pernah waktu kecil gitu mau ke sini gitu, kayak ibaratnya mudik lah. Itu dalam satu mobil kami berenam keluarga mau mudik ke sini. Tapi itu saya itu masih kecil guys. Nah, saat itu saya masih kecil. Dia di dalam mobil itu, pada saat mobil kami itu melalui jalan yang sudah dianggap orang banyak itu apa ya, angker, banyak begal, banyak hantu, dan penampakan biasanya yang ada di daerah pedesaan itu. Dan pada saat itu kami itu membawa telur masak tuh, dan apa ya, kata orang sini tuh kadingat betawaran, kadingat bebarian lawan datu. Jadi mungkin kami itu ditegur datu. Mobil itu serasa berat, langsung kata paman saya itu kayak bisa juga gitu komunikasi dengan orang, makhluk halus gitu kan. Mobil itu serasa berat. Nah, dan saya itu merasa takut, yang lain udah pada tidur. Gak tahu tidur atau apa, mungkin sama-sama ketakutan, jadi diam semua. Hanya paman saya yang bisa komunikasi sama orang makhluk halus itulah. Pada saat itu saya ketakutan karena komunikasi paman saya dengan hantunya itu kayak memanas gitulah. Pada saat itu saya sangat ketakutan, mengambil jaket, dan jaket itu saya tutupin ke kepala saya. Terus Teriak. enggak lah, Tidur. kayak tidur lah, tapi kepala ini menghadap ke jendela saking takutnya. Tapi enggak ke jendela ya, ke bawah gini lah. Serasa itu ada di depan gitu ya, di depan gitu orangnya. Nah, setelah lama ngoceh-ngoceh itu, paman saya ngomong sama orang itu, mungkin sudah keluar dari desa yang angker tersebut. Lalu mobil itu serasa kayak ringan gitu, langsung bisa melesat kayak jalan biasa gitu. Itu pokoknya perasaan saya di
pada saat pengalaman itu tuh luar biasa sih, kayak masuk akal lah. Sumpah itu pengalaman yang begitu mengerikan bagi saya. Ya. Kembali ke saya lagi. Dulu saya juga pernah waktu SD ya, SD kelas 6. Waktu itu bulan puasa. Lagi musim apa? Bamban, tembak-tembakan yang Tembakan yang dari bambu. karet. Bukan bambu Bamban. lah. Apa? Kayu. Dari kayu yang pakai Pokoknya karet itu lah, dari guys. tembak-tembakan Yang lah, dari pakai ditembak karet. Itu buat anak-anak kecil itu lah. Sepulang tarawih sekitar jam 9:30 saya tuh keluar mau beli karet pelurunya kan, keluar ke depan sini ke perempatan. Terus setelah saya pulangnya kan saya naik sepeda tuh, saya pulangnya setelah lewat SD sini kan ada kuburan 3, kuburan apa ya, kata orang kuburan para wali lah. Nah setelah lewat situ saya nih hati ini udah was-was, kayak ada siapa nih di belakang gitu kan. Saya tengok dia nyaut. Tuh waktu saya tengok ke belakang itu nggak ada apa-apa. Terus serasa kayak penasaran, saya tengok lagi ke belakang, kayak bukan kayak ada paman pentong. ada pocong guys, ya pocong. Ketika kan saya pertama lihat ke belakang tuh nggak ada apa-apa ya, kosong, nggak ada orang. Terus yang saya lihat ke belakang lagi sekali, ada pocong ngebelakangin saya gitu. Saya naik sepeda, saya tengok ada pocong yang ngebelakangin saya, berdiri gitu kan. Ya namanya juga anak kecil masih takut kan, sekarang juga masih takut. Saya cepat-cepat lah mengayuh sepedanya. Nah setelah itu saya nggak jauh dari situ, saya coba tengok lagi tuh ke belakang karena penasaran kan masih ada atau ngikutin tuh gimana. Saya tengok, ternyata itu udah nggak ada guys, malah ada orang pakai sepeda motor 2 gitu, udah boncengan satu-satu. Terus nggak lama saya tengok lagi ke depan, kayak ada putih-putih gitu, kayak ada pocong lagi. Pada setelah mendekat ternyata pagar. Jadi ya itu aja sih pengalaman saya. Kita benerin ini dulu ya, basah nih. Oke guys, karena udah tengah malam ya, udah 2:30 dan cuacanya juga udah nggak mendukung, kita ganti explore-nya jadi dengerin lagu Lengser Wangi lagi ya. Oke, kita Hai. mulai aja langsung.
Oke guys. Lagunya udah selesai ya, dan ya mungkin challenge-nya itu aja. Diam. Diam. Oh, dengerin kita. Oke. Oke, kita akan diam selama beberapa menit, guys. Diam. Diam ya. Diam, mendengarkan apakah mungkin nanti akan ada ya nangkap suara-suara atau mungkin langsung ada, kita nggak tahu ya. Ya udah, kita diam. Gimana? Oke. Mungkin ini yang terakhir. Jika kalian berada di sekitar sini, kami bukan menantang, kami hanya ingin tahu bahwa apakah ada orang selain di antara kami berempat di sekitar sini. Jika ada, tolong beri tanda atau bunyikan sesuatu. Oke ya guys, jadi mungkin cukup sampai sini. Nanti kami akan sambil nge-vlog ya, sambil menuju ke kendaraan mereka. Kita akan sambil nge-vlog. Ya siapa tahu di jalan ketemu teman dia. Enggak lah. Guys, jadi kita akan nge-vlog sambil menuju ke arah kendaraan. Ya, Ini kami meninggalkan SD-nya, sekolahannya. Kami datang. Kita balik aja kamera. silang. Ambil di jalan. Dipaling mana kameranya, Allah. Ambil di jalan. Aduh. Waduh. Itu guys, Tadi ada suara guys di sana. baru kami Dari pagar, gerbang. keluar dari gerbang itu kayak ada suara menandakan kayak dari Meja ya kayak. dari dalam kelas kayak nendang meja itu. Kayak Di belakangnya tuh bisa ya, di belakang. pas di belakang sini. Di belakang juga. jadi pada saat kami habis muter lagu Lengser Wangi tadi,
itu kayak adalah suara, entah nggak tahu ya, nggak tangkap sama kamera atau enggak suaranya. Pokoknya ada kayak suara perempuan yang bilang kayak gitulah, sekali aja tapinya. Entah ketangkap kamera itu kan nggak tahu ya. Oke guys, jadi di sini tempat gue ngeliat yang tadi gue ceritain ya, di sekitar sini. Ini ada pohon, tepat persis di sini. Itu yang pintar. Closingnya nih, penutupannya. Pikiran lah. Oke guys, jadi video kami kali ini cukup sampai di sini saja. Bagi kalian yang suka konten ini, konten horor, bagi kalian yang suka video ini, silakan bagikan ke teman-teman kalian, like, dan jangan lupa juga subscribe channel Yuda Wiratama. Itu karena dengan bantuan kalian kami akan Karena tanpa bantuan kalian, karena tanpa bantuan kalian kami bukan apa-apa. Jadi tolong subscribe dan like, share ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah, komen di bawah buat konten horor, challenge apalagi yang bakal harus kami lakukan. Misalnya kayak apapun lah, kami bakal coba lakukan apapun komentar kalian. Oke, bye.